Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kecil ini. Oh iya, ini aku menceritakan sebuah novel yang berjudul 1 Miliar untuk Semalam. Cerita ini tentang anak yang dijual oleh ibu tirinya. Sedih, sakit hati, senang, bahagia maupun duka akan menjadi alur cerita seru novel ini. Penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya. Bab ketiga dengan judul Belum Mau Menikah. 8 bulan kemudian, setelah diusir dari rumah, Aileen tak pernah lagi bertemu dengan kakak dan ibu tirinya. Juga tidak pernah lagi mendengar kabar keduanya. Aileen benar-benar putus komunikasi dengan mereka. Namun yang Aileen tahu, setelah mendapatkan uang 1 miliar itu, Riana dan ibunya membeli sebuah rumah baru yang lebih layak dan menjual rumah lama. Aileen hidup terlunta-lunta dan serba kekurangan. Demi bertahan hidup, ia menyewa kamar kos yang sempit. Beberapa bulan Aileen juga bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. "Kamu kenapa, Aileen? Aku lihat wajahmu sedikit pucat," tanya Lisa, salah seorang teman Aileen yang juga bekerja di kafe yang sama. Aileen yang sedang membersihkan meja mengalihkan perhatian sejenak. "Perutku rasanya agak kram sejak pagi tadi." Mendengar itu, Lisa langsung panik. "Apa jangan-jangan kamu sudah mau lahiran?" ucap Lisa. "Sepertinya belum. Beberapa hari ini perutku memang sering kram seperti ini." Aileen membelai perutnya yang kini terlihat semakin membesar. Malam kelam itu telah membuahkan benih kehidupan baru dalam rahimnya. Masa kehamilan pun dijalani Aileen dengan menyedihkan. Kadang ia harus menahan jika menginginkan sesuatu di masa ngidamnya. Ia juga harus berhemat untuk bisa bertahan hidup. Sebab gaji sebagai pelayan kafe tidak seberapa, belum biaya makan dan sewa kos. Sebenarnya Aileen sudah harus cuti menjelang hari persalinan, namun kebutuhan hidup memaksanya untuk tetap bekerja. Beruntung pemilik kafe mengizinkan untuk tetap bekerja meskipun dalam keadaan hamil tua. Kalau begitu pulang saja dulu dan istirahat. Kamu tidak boleh terlalu capek, ucap Lisa. Lagian sebentar lagi sudah gantian shift, ucap Lisa juga. "Terima kasih Lisa, kalau begitu aku bawa ini ke dapur dulu." Aileen bergegas mengangkat nampan berisi gelas-gelas kotor untuk dibawa ke dapur. Namun tiba-tiba saja bertabrakan dengan seorang pengunjung kafe. Nampan di tangannya jatuh. Pecahan kaca berhamburan, membuat perhatian semua orang mengarah kepada mereka. "Hei, kalau bekerja hati-hati. Lihat, pakaianku jadi kotor," maki wanita yang menabrak Aileen. Kemejanya yang putih jadi kotor terkena tumpahan kopi. "Maaf, saya benar-benar tidak sengaja." Aileen membungkukkan kepala untuk meminta maaf. Ia langsung menjambar selembar tisu untuk membersihkan pakaian wanita tadi. Namun tiba-tiba wanita itu mendorong tangannya dengan kasar. "Kamu?" pekik wanita itu. Aileen mendongakkan kepala untuk menatap wajah wanita judes itu. Seketika bola matanya membulat sempurna. Bagaimana tidak, wanita itu tak lain adalah Riana, kakak tirinya yang jahat. Kak Riana. Bukan hanya kedatangan Riana yang membuat Aileen terkejut, namun juga pria yang datang bersamanya, Tuan Alfian. Pria yang telah membeli kesuciannya sekaligus si penanam benih yang sedang tumbuh di rahimnya. Sore itu Riana dan Alfian ada janji tamu dengan rekan kerja di kafe itu. Riana yang tidak mengetahui bahwa Alfian adalah laki-laki yang telah membeli Aileen, sangat terkejut mendapati adiknya menggunakan seragam kafe keadaan hamil besar. "Kejutan sekali bertemu dengan kamu tidak di tempat ini. Ternyata sekarang kamu bekerja sebagai pelayan kafe ya?" ucap Riana. Memandangi Aileen dari ujung kaki ke ujung kepala, wajah Aileen seketika terlihat pucat.
Bibirnya mengatup rapat. Ia tak berani lagi mengangkat kepala, apalagi tatapan Alfian benar-benar mengintimidasinya. "Oh ya, Aileen, aku baru tahu kamu sedang hamil. Boleh aku tahu siapa ayah dari anak yang kamu kandung itu? Apa jangan-jangan laki-laki tua bangka yang pernah menyewa kamu?" sindir Riana. Aileen tak menyahut, bukan karena takut pada Riana, tetapi hatinya terlampau sakit bertemu dengan Alfian, laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab atas kehamilannya. Tak ingin terjadi keributan lebih jauh, Aileen berjongkok sambil memunguti pecahan kaca yang berserakan di lantai, menahan air mata yang hendak menetes, sementara Alfian hanya menatapnya tanpa ekspresi. Sejak tadi ia terpaku memandangi perut sang wanita yang sudah membesar. Meskipun baru satu kali bertemu, namun Alfian masih bisa mengenali pemilik wajah itu. Wanita yang dibelinya beberapa bulan lalu dari seorang mucikari bernama Tuan Rijal, atau yang lebih dikenal dengan nama Tuan Al. "Maaf, saya harus ke belakang." Aileen tergesa-gesa menuju dapur. Jika tidak menghindar, Riana pasti akan membuat keributan dan Aileen tidak ingin dipecat jika ribut dengan tamu kafe. Setibanya di dapur, ia menyandarkan punggungnya di dinding, menyeka lelehan air mata yang terus mengalir membasahi pipi. "Ya Allah, kenapa harus bertemu mereka di sini?" ucap Aileen. Alfian belum mampu menghilangkan rasa terkejut setelah pertemuan tak terduga dengan Aileen tadi. Sesekali ia melirik ke arah dapur, sebab setelah masuk Aileen tak kunjung keluar dari sana lagi. "Kamu kenal wanita tadi, Riana?" tanya Alfian. Terdiam sejenak, Riana mencoba mencari penjelasan masuk akal. Tidak mungkin ia memberitahu Alfian bahwa Aileen adalah adik tirinya. Apalagi sulit baginya untuk mendekati Alfian. "Dia Aileen, tetangga lamaku. Sebenarnya aku tidak mengenalnya lebih dekat, tapi yang ku tahu dia bukan wanita baik-baik." "Maksudnya bukan wanita baik-baik gimana?" "Dia seorang wanita panggilan. Aku heran kenapa pemilik kafe ini mau menerima perempuan kotor sepertinya untuk bekerja di sini. Apa tidak takut kafenya ketiban sial?" dalam hati Riana. Ada sedikit keraguan di hati Alfian mendengar nada sarkas Riana. Jauh di dasar hatinya berkata Aileen tidak seburuk itu, karena dirinya adalah orang pertama yang menyentuh Aileen. Bahkan Alfian yakin bahwa Aileen belum pernah berciuman sebelumnya. Setauku Aileen itu belum menikah. Sepertinya dia hamil dari salah satu laki-laki yang pernah menyewanya, dan mungkin laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab. "Kenapa kamu seyakin itu?" "Tentu saja aku yakin. Aku pernah lihat dia pergi dengan laki-laki yang sudah cukup berumur. Kemana lagi kalau bukan ke hotel?" tambah Riana. Lagi Alfian terdiam, tangannya terkepal di bawah meja. Pikirannya melayang kemana-mana, sempat berpikir di benaknya bahwa anak di dalam kandungannya Aileen adalah benihnya. Karena malam itu Alfian memang tidak menggunakan pengaman. Tetapi jika benar Aileen memang wanita panggilan, bisa saja ia hamil dengan laki lain, bukan? "Tidak, itu pasti bukan anakku. Dia pasti hamil dengan laki-laki lain," seperti kata Riana. Alfian meyakinkan diri di dalam hati. "Kita cari tempat lain saja. Aku mau pergi dari sini," ucap Alfian. Mobil yang ditumpangi Alfian melaju di keramaian jalan. Sejak pertemuan dengan Aileen tadi, ia jadi lebih banyak diam. Bahkan saat membicarakan pekerjaan dengan rekan bisnisnya, ia lebih banyak diam, melamun, dan membuat Riana repot. "Kita kemana sekarang?" pertanyaan Galih membuyarkan lamunan Alfian. Galih adalah sepupu sekaligus asisten pribadinya. "Ke apartemen saja. Tapi Tante Penny sudah beberapa kali menghubungiku dan menanyakan keberadaanmu. Sudah beberapa hari kamu tidak pulang ke rumah." Alfian menghembuskan napas panjang.
Ya sudah tahu tujuan mamanya mencari. Sudah pasti untuk membahas soal perjodohan. Hal itulah yang membuat Alfian kadang malas pulang ke rumah. Aku akan pulang nanti. Aku harus bilang apa kalau mama kamu nelpon lagi? Bilang saja aku sibuk. Sekarang giliran Galih yang frustasi. Jika sang nyonya besar menghubungi, dirinya lah yang paling sering repot untuk mencari alasan. Sebenarnya apa susahnya sih menerima perjodohan yang ditetapkan mama kamu? Mama kamu pasti memilih wanita yang baik untuk anaknya. Aku belum siap menikah. Selalu kalimat itu yang diucapkan Alfian jika ditanya soal menikah. Jadi kapan siapnya? Alfian berdecak malas. Untuk saat ini hatinya benar-benar kosong. Menikah bukanlah tujuan utama hidupnya. Selain itu ia masih betah melajang. Aku belum menemukan wanita yang pas. Galih menatap heran. Sebenarnya tidak sulit bagi Alfian untuk mencari jodoh. Ia dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dari berbagai kalangan. Namun sejauh ini belum ada yang berhasil merebut hatinya. Galih sampai heran, sebenarnya wanita seperti apa yang dia cari. Bosnya itu, kalau begini terus kamu bisa jadi bujang lapuk, ucap Galih sambil terkikik. Riana tiba di rumah setelah pertemuan dengan klien di kafe tempat Aileen bekerja. Sebenarnya tadi ia masih merasa penasaran dengan Aileen, namun karena sedang berada di tempat umum, sehingga ia menahan diri. Selain itu, setelah masuk ke dapur membawa pecahan gelas, Aileen tidak memunculkan diri lagi. Mungkin sudah pulang lewat pintu belakang. Bu, tadi aku bertemu dengan Aileen, ucap Riana sambil menjatuhkan tubuhnya di sofa. Kemudian melepas sepatu dan menyandarkan punggungnya. Bu Nana yang sedang asik dengan tayangan TV sejenak melirik putrinya. Oh, ya, bertemu di mana? Di salah satu kafe. Dia jadi pelayan di sana. Bu Nana tampak tak begitu terkejut. Memang Aileen bisa bekerja apa? Kalau tidak jadi tukang bersih-bersih, ya pasti jadi pelayan. Apalagi ia hanya berbekal ijazah SMA. Sudah pasti sulit mencari pekerjaan bagus. Ibu pasti terkejut kalau aku kasih tahu sesuatu tentang Aileen. Riana tampak bersemangat, membuat ibunya itu ikut penasaran sesuatu apa. Aileen hamil, Bu. Informasi yang diberikan Riana membuat Bu Nana melebarkan kelopak matanya. Tentunya berita ini membuatnya cukup terkejut. Hamil? Riana mengangguk cepat. Ia kemudian tertawa geli membayangkan pertemuannya dengan Aileen tadi. Aku penasaran Aileen hamil anak siapa? Setelah aku, dia kan belum menikah. Apa jangan-jangan dia hamil sama Tuan Al setua bangka itu? Malam itu kan Aileen disewa sama Tuan Al, sahut Bu Nana. Bisa jadi sih. Seharusnya tadi aku ucapkan selamat atas kehamilannya. Gelak tawa Riana kembali menggema setelah mengucapkan kalimat itu. Malang sekali adik tirinya itu harus mengandung benih dari pria tua bangka, gendut dan jelek seperti Tuan Al. Begitu ya, bab ketiga yang judulnya belum mau menikah. Nantikan lagi ya video selanjutnya di bab keempat. Makasih sudah stay tune di channel ini. Bye bye.